Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-28, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat bagian 2. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui 5 poin amalan sunnah di dalam sholat. Berikut ini poin selanjutnya, yaitu yang keenam, membaca sebagian Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, kecuali pada rakaat ketiga dan keempat yang cukup hanya dengan surat Al-Fatihah. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Qatadah. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi raq'atainil ula yaini min sholatid duhri bi fatihati kitab wa surataini yutawilu fil ula wa yukosiru fisaniyati wa yusmi'ul yata ahyana wa kana yaqra'u fil asri bi fatihatil kitab wa surataini wa kana yutawilu fil ula wa kana yutawilu firraqatil ula min sholatis subhi wa yukosiru fisaniya. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama setelah zuhur, dan juga membaca 2 surat yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua, dan terkadang hanya 1 ayat. Beliau membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat asar, dan juga membaca 2 surat dengan surat yang panjang pada rakaat pertama. Beliau juga biasanya memperpanjang bacaan di surat di rakaat pertama sholat subuh dan memperpendeknya di rakaat kedua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran yang disukai sedikit atau banyak, salah satu surat sempurna atau sebagiannya, semua ini bersumber dari Rasulullah. Disunahkan membaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat pendek pada sholat maghrib, sebagaimana pernah membaca surat Al-A'raf, Al-Saffat, dan Ad-Dukhan di dalamnya. Disunahkan pula memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Wakaf setiap ayat ketika dilewati ayat rahmat. Disunahkan berdoa meminta anugerah Allah. Dan jika melintasi ayat azab, disunahkan memohon perlindungan Allah darinya. Disunahkan pula mengeraskan bacaan di saat sholat subuh, sholat Jumat, dan 2 rakaat awal maghrib dan 2 rakaat awal isya, dan tidak bersuara pada sholat selainnya. Sedangkan dalam sholat sunnah disunahkan siriyah pada sholat siang hari, dan jahriyah waktu tahajud dan qiyamul lail. Jariyah dan siriyah pada tempat masing-masing adalah sunnah sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, tidak mempengaruhi sholat. Sedangkan bagi makmum wajib mendengarkan dan memperhatikan imam yang membaca dengan jahriyah berdasarkan firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf, Surat 7 ayat 204. Dan hadis Nabi, wa idza kabbarul imama fakabbiru wa idza qara'a fannasaru. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, dan jika ia membaca Al-Quran maka dengarkanlah. Disahihkan oleh Imam Muslim. Ini menurut mazhab Maliki, sedangkan menurut mazhab Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaat di belakang imam. Sedang mazhab Hanafi melarang membaca di belakang imam.
baik dalam sholat jariyah maupun siriyah. Ketujuh, disunahkan bertakbir setiap turun naik, berdiri, duduk, kecuali bangun dari ruku. An Abi Salama Tabani Abdirrahman anna Aba Hurairata kana yusolli lahum fayakabiru kalama khofado wa rofa'a falamman soro faqala wallahi inni li asbahukum sholatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah sholat mengimami para sahabat. Ia bertakbir tiap kali turun dan bangun. Ketika selesai ia berkata, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ruku disunahkan rata antara kepala dan punggung. Abu Humaid As-Sa'idi berbicara mengenai cara ruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yasubbu sahu wala yukni'u mu'tadila. Artinya ketika ruku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya sehingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kedelapan, disunahkan ketika bangun ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau kalimat lain yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu yang berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida wafa'a tohrahu minar ruku qala sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat punggungnya dari ruku membaca Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, hanya untuk mulah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh segala sesuatu sesuai kehendak-Mu setelahnya. Nah itulah teman-teman tadi materi tentang sunnah-sunnah di dalam sholat bagian kedua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.